Ya dengan berat hati kita bilang kita belum bisa dulu. Nggak bisa banget gitu. Selamat pagi guys, pagi ini gue akan menjawab tantangan Titi supaya gue bisa belajar dan membuat parfum gue sendiri. Sebelumnya gue mau terima kasih sama kalian semua yang udah tulis di komentar kemana gue bisa belajar parfum. Kebanyakan dari kalian menulis, Katian belajar sama HMNS, bagus-bagus katanya, dan banyak yang menuliskan HMNS. Dan pihak HMNS tersebut juga komentar di YouTube channel kita dan mereka sangat-sangat welcome supaya gue datang dan gue bisa banyak ngobrol sama mereka. Dan sekarang gue akan ketemu sama Rizky, ownernya. Katanya mereka ini udah jualan sekitar 10.000 parfum sebulan. Nah ini kan berarti kan mereka legit, mereka bukan kaleng-kaleng, mereka nggak salah-salah karena kelihatan mereka tuh bonafit. Dan ya gue bisa belajar ke tempat yang benar, ke tempat yang baik. Halo, hai. Halo Mas Dian. Rizky ya? Iya Rizky. Gimana kabar? Baik Mas. Halo guys, ini Rizky, owner dari HMNS. HMNS gimana ngomongnya ya? Itu human sebenarnya. Oh, bacanya. Humans. Jadi Iya. ini Rizky, owner dari Humans. Dan seperti yang tadi gue bilang, gue akan main ke kantor. Gue agak penasaran soal parfum nih gimana sebenarnya. Thank you banget lo udah mau mampir kantor. Sama-sama. Yuk, let's go. Kita mulai itu baru dari tahun 2019. Kemarin September. di komen-komen di YouTube tuh udah pada tahu ya, Humans. Ada yang rekomen ya? Iya, maksudnya udah lumayan baru ya meskipun dari tahun 2019 tapi udah pada tahu juga ya. Iya, lumayan. Selama pandemi ini kita growth-nya lumayan cepet sih. Karena mungkin orang-orang kan jadinya beli barang secara online gitu. Oke. Jadi kita karena fokus ke online, kita bisa lumayan cepet tumbuhnya selama pandemi sih. Kita suka banget sama parfum, tapi saat itu kita ngerasa bahwa parfum yang enak dan kualitasnya itu bagus, itu harganya mahal banget. Ya, betul. Ternyata kita cari tahu bahwa kebanyakan dari parfum-parfum itu ternyata brandnya tuh brand luar. Brand dari Europe, brand Betul. dari Amerika, pokoknya brand luar atau brand dari UK kayak Jo Malone misalnya. Dan itu brand dari luar itu yang bikin ketika masuk ke Indonesia harganya jadi mahal banget. Kira kita cari tahu sebenarnya Indonesia ini punya nggak ya kapasitas untuk kita tuh bisa bikin parfum dengan harga yang relatif bisa bersaing, Ya. tapi dengan kualitas yang bagus. Kalau kita ngomongin tentang materialnya, ada yang menarik dari material di Indonesia. Jadi sebenarnya parfum itu kan diambil dari material natural resources lah. Kita sebutnya raw materials gitu. Justru di Indonesia itu karena kita di negara tropis, itu kaya banget akan material yang menghasilkan parfum. Oke. Contohnya, kita lihat ngomongin tentang minyak nilam atau patchouli. Nah, Apa itu? Patchouli, minyak nilam. Oke. Jadi itu kayak bahan dasar untuk membuat parfum-parfum yang mahal lah. 80% parfum di dunia, dia pakai minyak nilamnya tuh asal Indonesia. Nah, ini gudang kita, Mas. Oh, ini dia barang-barangnya. Iya. Ini salah satu dari kita punya 3 gudang. Halo. Amron. Ini Christian. kenalin Amron. Oh, Amron. Ini chief operasional kita. Oh, ini dia produk parfumnya. Lihat, bagus banget ya. EOS, Essence of the Sun. Oh, sari-sari matahari ini ya. Iya. Maksudnya ini bukan berarti bau matahari kan parfumnya? Nah, Essence of the Sun ini sebenarnya itu dia adalah solar accord atau di Europe tuh terkenal banget dengan nama Notes Matahari. Katanya wangi matahari. Jadi ngingatin mereka sama suasana summer. Suasana Oh, summer. ya. Kita berani untuk kenalin ini loh wangi matahari yang biasanya orang-orang Indonesia tuh kenalnya bau matahari kan bau Iya. Bau Indonesia gitu. Layangan ya kan. Iya, tapi ini maksudnya bau summer guys. Jadi Bau kalau di summer. luar negeri tuh kan ada 4 musim ya. Kalau misalnya Iya. udah mau masuk summer tuh hawanya tuh beda. Bau-bau apa ya? Kadang kalau misalnya di Ceria, sini ya. lagi hujan kan kita ada bau hujan. Orang Iya, ngerti nah. benar. Iya. Cuman ini kayak bau tanaman, bau Bunga, bunga. iya. Jadi fresh karena bunga-bunga tuh udah mulai berkembang. Gue pengen tanya nih ya, ini harganya berapa? Menurut Mas Tian deh. Iya, menurut Mas Tian dengan Presentasinya, kualitas dari kayak gini. botolnya. Coba ya. Terus dari tutup yang mahal. Kalau wanginya sih gue rasa nggak nyong-nyong gitu lah. Packagingnya juga kelihatan very quality gitu ya.
Gua nggak tahu. Give us range coba. Gope 500.000. 500.000. Berapa Ran? 349. Oh, 349? Iya. 349 guys, kayak gini lo bisa dapetin parfum yang kayak parfum impor itu istilahnya ya. Nah, kalau Mas Tian pengen tahu lebih lanjut tentang knowledge-nya, ilmunya, segala macam, kita bisa ke ruang ini, Research and Development. Boleh? Iya, Boleh. Oh, Ayo, let's go. Kita boleh ke Randy ya. Guys, jadi gue baru aja nyampe gudangnya aja udah bingung, ada fougere, ada notes. Jadi emang ya ternyata kalau misalnya mau bikin parfum ya emang harus ngerti gitu ya. Jadi kayak gue kan tujuannya sih mau bikin parfum, gue cuman ngerti bau yang enak sama bau yang gak enak, tapi gimana cara supaya bikin bau itu enak, ternyata ya harus ada kombinasi-kombinasi dari segala macam. Dan sekarang katanya gue mau dibawa ke ruang R&D, Research and Development-nya. Mungkin di situ gue bisa mendapatkan sesuatu yang lebih apa ya, insights yang lebih banyak. Di sini ruangannya wanginya minta ampun. Wangi banget. Nah, ini adalah ruang development di mana kita nyoba-nyoba belajar tentang sampel development kita gitu. Oke. Ini beberapa produk yang udah kita produksi nih di Humans. Oke. Ada Alpha, Orgasm, terus Essence of the Sun yang tadi kita coba di Oh, ini ada satu yang namanya Orgasm. Orgasm. Kalau dari namanya catchy banget ya. Ini buat cewek. Ini buat cewek. Iya. Oh. Kenapa namanya Orgasm? Karena mungkin apa? It makes you feel like one ya. Cowoknya atau ceweknya? Kalau misalnya mau bikin parfum, berarti kan yang make kita, yang nyium orang lain. Benar. Yang targetnya tuh mau kitanya sih yang make atau yang nyium mau ngerasanya gimana? Nah, sebenarnya kita harus ngeliat dari banyak aspek, Mas. Percuma juga kita punya parfum yang pleasing buat orang lain kalau kitanya sendiri nggak nyaman. Nggak nyaman, ya. Setelah kita pelajarin, orang-orang tuh suka pakai parfum ternyata nggak cuma untuk orang lain, tapi untuk bahkan untuk dirinya sendiri. Ya betul. Jadi ini sampel-sampelnya semua? Iya. Yap. Yang paling mahal dari development parfum itu adalah beli sampelnya. Beli sampelnya? Iya. Jadi kita itu kan sebenarnya kita pengen gak kalah dong sama brand-brand luar gitu. Brand-brand yang mahal lah, yang kita bisa afford gitu. Kita suka beli brand-brand luar juga nih, kayak ini contohnya Le Labo nih. Ini brand dari New York, dari US, dan kita belinya paling dekat itu harus di Tokyo ya kemarin. Bangkok udah ada sih sekarang. Bangkok udah ada. di Oke, Tokyo. pokoknya di luar negeri ya. Ini ada, ini harganya segini 1,7 juta. 1,7 juta? Iya. Ini berapa banyak nih? 15 ml. Itu 15 ml. 15 ml 1,7 juta. Terus ada. Kayak gue semangat mau bikin parfum. Nah, ini sampel paling terakhir kita nih, Mas. Jadi tadi kan gue cerita dalam setiap kali sampel tuh kita banyakkan revisinya. Bahkan sampai sampelnya tuh mungkin bisa ada 20 sampai 30, tapi yang kita ambil tuh cuma satu yang benar-benar paling terbaik. Oke. Nah, ini adalah sampel yang kita buat udah berapa bulan ya? 2 bulan 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir lah kita kejar. Gila ya guys, kalau mau bikin sampel aja sampai berbulan-bulan. Karena ya itulah emang pengalaman juga sama Titi ya. Titi kan bikin lipstick ya, bini gue. Dia bikin lipstick persis sama kurang lebih sampel. Cuman ya lipstick nggak bisa gue coba, gue nggak ngerti. Nah, ini yang paling terakhir, produk kita yang paling final yang udah kita buat berbulan-bulan lah, lumayan lama. Gue coba ya. Kalau mau Tapi ini tadi udah kena itu ya, belum? Ini belum, ini yang masih baru nih. Ini Oh. masih kita cobain. Ini bakal buat nanti nextnya. Iya, Ini rencana couple months buat lah. next. Kalau dicium kayak gini nggak bisa ya? Enggak, dia harus Harus dicelupin. dicelupin di kertas ya? Dicelupin di kertas, terus hati-hati aja biar nggak ini. Ya, sorry. Ya, nggak apa-apa, Mas. Nggak, ya. Nggak apa-apa, Mas. Udah. Gue baru saja menghabiskan parfum yang jadi sampelnya Humans. Sorry banget men, gue Santai-santai. terlalu excited gitu ya, terlalu excited buat belajar sehingga sampai menghabiskan sendiri. Tapi ini wanginya enak sih. Iya. Maksudnya ya, tapi nggak bisa dicium dari sini langsung ya? Masih kecil sih wanginya, masih kecil. Masih kecil. Nah. Oh. Cuman kalau kita tes ke ini kan biasa harus di spray gitu kan. Ya. Tapi maksudnya ya bisa minta sampel lagi gitu ya. Kalau kayak gini kan biasa udah ada catatannya kan? Ada formulanya ada. Formulanya ada. Bisa kita minta lagi lah. Bisa minta lagi ya. Text time So- tapi ya nggak apa-apa. Santai. Sorry banget. Berarti R&D kurang lebih seperti ini ya. Sampling,
samplingnya bisa lama, 4 sekian bulan, dan setelah habis sampling kalau misalnya udah oke, udah fix tinggal diproduksi gitu. Iya, oke. Selanjutnya kita lanjut ke ruang sebelah. Ntar kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kenalan sama tim-tim lain juga, boleh juga. Oke, boleh, silakan. Tadi gimana tuh sampel yang jatuh? Tumpah banyak lagi. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kita ada cadangan. Harusnya ada sih, tapi di fragrance house-nya harus kita minta kali. Coba kita cek. Ya mungkin ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Paling kita harus order lagi, cuman ya udah nggak apa-apa. Bisa di. Ya nanti paling kita agak komit aja kali ya, biar Kalau mau ngejar waktu. Iya, kalau ngejar waktu kita harus komit. Thank you banget ya, seru ya. Maksudnya lumayan, gue dapet ilmu banyak dan juga gue jadi tahu gitu ya gimana proses bikin parfum yang ternyata nggak gampang juga dan banyak tim yang terlibat gitu. Cuman kan kalau parfum ya, kalau misalnya gue mau beli parfum nih biasa di mall gitu ya, di toko gitu. Iya, bener. Pasti kan gue bawain dulu, gue cium dulu. Oh ini enak nih, baru gue beli. Nah kalau bisa di online gimana? Mungkin untuk lebih jelas lagi, mungkin gue bisa invite ke sini, nanti kita ngobrol bareng tentang marketing, sama ada tim dari marketing kita satu lagi, namanya Boleh, ya, boleh. Gue invite ya. Jadi gitu guys, kalau misalnya mau jualan parfum branding, emang sih kadang gue juga bisa kepengaruh tuh kayak misalnya kita bikin brandingnya bagus banget, kayaknya mantep banget tuh kayak wah gue jadi pengen nih, kayak wanginya tuh berasa dari visualnya juga. Hai. Halo. Ya, Nah ini Mas Rere, tim marketing dan branding gue, dia yang terlibat langsung sama gimana kita caranya aktivitas marketing dan branding. Jadi sebenarnya ya, mungkin gue bisa jelasin ke Mas Kris juga, kalau kita ngomongin tentang penjualan parfum, orang tuh sering banget nanya tentang parfum, jelasin dong gimana wanginya gitu. Tapi kita nggak bisa menceritakan dengan bahasa-bahasa langit kayak misalnya amber atau ini tuh wanginya, iya seperti itu, woody dan lainnya gitu. Nah berarti challenge kita di Humans, kenapa mungkin kita bisa establish juga adalah kita menceritakan dengan bahasa-bahasa yang bisa relate sama obrolan-obrolan sehari-hari. Jadi di situ challenge-nya gimana cara kita membahasakan bahasa parfum yang kalau kata orang berat, jadi kita bikin jadi lebih mudah dan orang juga cepet ngerti. Ya jadi mungkin seperti yang kalian udah tahu juga ngapain gue datang sini gitu ya, kan udah nonton YouTube channel yang kemarin tuh yang episode gue sama Titi. Gue dikasih challenge sama istri gue sama Titi untuk bikin parfum karena istri gue sendiri pun dia bisa bikin lipstick. Maksudnya gue pikir kok gue nggak bisa bikin parfum gitu ya. Jadi sebenarnya secara officially gue ingin minta tolong kali ya, minta tolong atau mengajukan diri. Gue pengen bikin parfum dengan brand gue sendiri dengan kalian gitu. Gimana? Bisa nggak gue bikin brand parfum sama kalian? Kayaknya harus ngobrol. Kita harus ngobrol dulu kayaknya. Kayaknya harus ngobrol dulu sih Mas. Mungkin kita boleh Ngobrol minta dulu. waktu Oh, iya, sure. sebentar untuk Boleh. ngobrol. Yaudah. Ini kan ada semua tim di sini. Ya mungkin sebentar kita ngobrol terus nanti Di sini? kita diskusi di sini Yaudah. aja kali ya. Gue ke depan dulu aja. Boleh. Kamera kayak mesti ikut ke depan. Oke. So, Oke guys, jadi gue udah menyampaikan maksud dan tujuan gue datang sini yaitu untuk belajar sama mereka. Sebenarnya nggak belajar juga sih, gue pengen kalau bisa yang bikin parfumnya itu Humans gitu kan. Mudah-mudahan permintaan gue bisa diwujudin. Gue sampai disuruh nunggu di luar. Nah, Mas, yuk. udah ya? Yuk. Ayo ya. Aduh, tegang juga nih, gue kayak di sidang. Akhirnya berasa bagus ya. Udah langsung mulai Jay. Mungkin Amron bisa jelasin kali kondisinya. Jadi gini Mas, kan sebenarnya targetnya dari Mas sendiri tuh sebelum 2020 berakhir ya. Nah sebelumnya kita sebenarnya udah ada beberapa activity nih sampai bulan 12 dan to be completely honest, melihat resource capacity sama kondisi sekarang tuh kayaknya berat kalau kita masih harus nambahin project yang cukup gede segede Mas Tian ini. Jadi ya dengan berat hati kita bilang kita belum bisa dulu. Nggak bisa banget gitu. Kayaknya berat. Kita belum kebayang gimana bisanya. Ya sebenarnya gini sih, emang
ya ini juga gue pengen punya cita-cita juga, pengen punya brand parfum sendiri yang mungkin udah ya kalian harusnya juga udah tahu lah, that's why gue datang sini dan gue juga ngeliat kayaknya kalian capable untuk ngerjain itu dan gue expect banget kalau bisa ya gue punya brand parfum yang kita produksi sama-sama dari Humans gitu. Dan actually sebenarnya gue pengen ngerjain ini serius gitu, serius dalam artian gue bukan cuman yang datang, oh ada yang bisa bikin parfum, tempel deh foto sama nama gue terus kita jualan, kita bagi sharing profit kayak gitu-gitu. Sebenarnya nggak lebih kayak gitu, karena kalau gue secara karakter gue emang senang involve secara langsung untuk produksi, untuk development gitu ya, untuk development sehingga gue bisa mempunyai produk yang emang karakter gue banget dan tangan gue ada di dalamnya. Gue akan terjun langsung, gue akan involve langsung, gue akan alokasiin waktu gue untuk ngerjain ini bareng gitu, karena ini juga challenge yang harus gue wujudkan gitu. Ini jadi my part of goal in 2020 dan ya kurang lebih sih seperti itu. Cuman I understand, thank you banget, nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Guys, teman-teman Humans, pokoknya ini beli produknya tadi gue udah cium sendiri, bagus banget. Meskipun belum berhasil kali ini gitu ya, mudah-mudahan next time kita bisa berhasil nih ngerjainnya. Amin. Nah ini kita udah siapin buat Mas Tian dan tim. Ini ada bingkisan dari Humans lah. Oh, thank you banget ya. Siap. Makasih. Gue dapet parfum banyak banget. Meskipun belum ada cap nama gue dan foto gue tadi. Ya udah kalau gitu, thank you banget Ron, Ki, Ray, ya. Gue mesti lanjut lagi. Sampai ketemu lagi, sukses buat Humans semuanya. Ya. See you man. See you. Bye. Hati-hati di jalan. Oke guys, jadi begitulah hasil perjalanan gue hari ini ke kantor Humans. Permintaan gue ditolak, tapi gue ngerti lah bahwa mereka mungkin sibuk, mereka sedang akan melakukan kegiatan banyak. Ya nggak bisa dipaksa juga karena gue datang dengan agenda khusus. Gue pengen bikin perfume gue sendiri dan juga deadline yang cukup cepat. Jadi ya bisa dimaklumi, tapi at least gue dapat parfum. Dan gue cukup banyak hari ini bisa belajar mengenai parfum, bahwa mendevelop parfum itu nggak segampang yang kita bayangin. Gue baru sadar nggak bisa gue langsung datang hari ini, yuk jadi bikin parfum besok langsung jadi atau seperti apa. Karena ya mudah-mudahan apa yang gue dapat hari si Rizky nelfon. Halo Ki. Halo Mas Tian. Halo, kenapa bro? Iya gini Mas Tian, jadi tadi kita diskusi lagi nih Mas Tian. Nah kita sebenarnya tadi sih sorry banget Mas, kita tuh agak salah paham. Jadi kita tuh tadi tuh mikirnya bahwa Mas Tian datang pingin kita bantuin untuk bikin parfum dan Mas Tian tuh nempel nama dan kita yang sibuk segala macam gitu. Nah setelah kita diskusi lagi sebenarnya gini Mas, kalau misalnya Mas Tian memang ingin terlibat involve secara langsung dan memang bantuin kita dan punya komitmen untuk turun di prosesnya selama 1 bulan ke depan, kita rasa sebenarnya kita bisa lakuin bareng-bareng sih Mas. Oke, sebentar, wait. Jadi maksudnya bisa nih, gue pengen bikin brand parfum sama kalian, bisa? Bisa, asalkan kita bisa dapat komitmennya Mas Tian untuk involve bareng-bareng. Ya seperti yang tadi gue bilang, gue nggak cuma pengen nempel nama doang, tapi gue mau involve. Bahkan gue emang lebih seru, gue jadi ikutan di prosesnya, development dan segala macam ya. Oke, berarti itu gue berarti. Alright. Oke, next stepnya apa? Oke, karena ingat waktunya juga udah sempit banget, next step kita mau ngundang Mas Tian untuk langsung ke laboratorium. Kita ke fragrance house-nya nanti, yang partner kita yang dari Prancis. Kita akan ke laboratorium untuk langsung nyari dan development parfumnya Mas. Oke, siap. Ya udah, oke. Berarti ya udah. Kalau gitu kita ngobrol lagi. Kita tentuin tanggal langsung untuk masuk ke tahap berikutnya ya. Berarti kita akan milih wangi-wangiannya, kurang lebih gitu kan ya? Yes, kita juga akan belajar juga di situ Mas. Oke, siap. Bro, Rizky, thank you banget ya. Thank you banget, sumpah gue seneng banget. Akhirnya bisa at least this small baby step kita bisa mulai, mudah-mudahan nanti jadi hasilnya maksimal. Pokoknya gue akan komit, gue akan involve langsung untuk di produksi parfum ini. Oke? Yes, thank you. Siap. Salam buat yang lain ya, salam buat semua tim Humans ya. Oke. Oke, thank you. I'll let you know ya. Ya, thank you Ki, bye. Bye. Hey. Man, guys, jadi ternyata
Jadi inilah lab kita Mas. Nah, kita kesini ya. Mantap, seru banget. Ya, yang ini nih, yang meja ini yang lagi ngumpulin formula yang tadi aku bikin, yang punya Mas Rian.